warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, kalian amati terlebih dahulu gambar ini ya. Ibu mau tanya nih, mengapa lingkungan dapat mengalami kerusakan dan apa dampak kerusakan lingkungan bagi kehidupan makhluk hidup? Hari ini kita akan membahas mengenai ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia dan juga teks eksplanasi. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Iklim berubah, bumi terancam, tematik terpadu, IPAS dan juga bahasa Indonesia. Permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Bumi adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bumi menyediakan udara untuk bernafas, air untuk diminum, serta berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Keindahan alam seperti hutan yang hijau, sungai yang jernih, dan langit yang biru merupakan anugerah yang perlu dijaga bersama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas manusia, kondisi bumi mulai mengalami berbagai perubahan, pencemaran lingkungan, penebangan hutan, dan penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan telah memberikan dampak terhadap keseimbangan alam. Salah satu dampak yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan juga solar, serta perubahan penggunaan lahan seperti penebangan hutan. Aktivitas tersebut menghasilkan gas-gas yang menumpuk di atmosfer, terutama karbon dioksida dan gas metana. Gas-gas ini disebut sebagai gas rumah kaca karena dapat menahan panas matahari bumi sehingga suhu bumi semakin meningkat. Peningkatan suhu bumi dapat menyebabkan perubahan iklim, seperti cuaca yang semakin ekstrim, musim kemarau yang lebih panjang, serta meningkatnya resiko kekeringan. Lalu, apa sih penyebab dari global warming? Penyebab dari global warming antara lain asap dari kendaraan bermotor, mesin, dan kegiatan industri atau pabrik yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian ada gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi. Kemudian pembakaran sampah terutama sampah plastik yang menghasilkan gas karbon dioksida. Terjadinya sesuatu tentunya akan menghasilkan sebuah dampak. Nah, dampak dari pemanasan global adalah pemanasan global dapat menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Suhu bumi yang semakin meningkat dapat menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan lebih ekstrim. Selain itu, es di daerah kutub dapat mencair sehingga menyebabkan naiknya permukaan air laut. Musim kemarau juga dapat berlangsung lebih lama, sehingga menimbulkan kekeringan dan juga kekurangan air bersih di beberapa daerah. Jika terus terjadi, pemanasan global dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan serta merusak keseimbangan dari ekosistem. Anak-anak, coba kalian baca teks berikut ini ya. Anak-anak, teks yang kalian baca tadi adalah sebuah teks eksplanasi. Apa sih Bu teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Nah, sifat tulisan ini adalah sebuah informatif. Artinya, isi tulisan ini memberikan informasi baru kepada pembacanya. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri dan struktur teksnya. Kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi terlebih dahulu ya. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Berisi penjelasan tentang suatu peristiwa atau fenomena. Yang kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan mudah difahami. Yang keempat, memuat fakta dan informasi yang nyata. Kemudian, untuk struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi gambaran umum tentang peristiwa atau fenomena yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Yang kedua,
Deretan penjelas berisi urutan proses, penyebab, atau akibat dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Di sini berisi kesimpulan, pendapat, atau pesan terkait yang dibahas. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan materi kita hari ini. Nah, untuk tugas kita kali ini, di sini Ibu nanti akan meng-share LKPD yang akan kalian kerjakan. Dan juga nanti kalian akan membuat sebuah proyek, yaitu proyek diorama mengenai tentang lingkungan sehat dan juga lingkungan rusak. Untuk tugas proyek ini nanti Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari lingkungan rusak dan juga lingkungan sehat. Juga kalian mendesain proyek ini sekreatif mungkin dan sebagus mungkin ya. Pengumpulan tugas proyek kalian yang berupa benda fisiknya nanti kalian kumpulkan saat sudah masuk ke sekolahan. Nah, untuk perencanaan proses dan juga langkah-langkah serta alat dan bahan nanti kalian tuliskan di LKPD yang akan Ibu share nanti di grup kelas. Supaya Ibu bisa memonitoring kalian tentang pengerjaan tugas proyek ini, Ibu minta kalian nanti memfoto saat kalian mengerjakan proyek ini. Kalian bisa mengirim foto tersebut via Jabri kepada Ibu atau bisa dikirimkan di grup kelas yang sudah Ibu buat. Untuk tugas finalnya, di sini nanti Ibu minta kalian untuk membuat sebuah video rekaman yang berisi mengenai presentasi kalian tentang diorama yang telah kalian buat. Nanti Ibu minta kalian untuk menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pelestarian lingkungan berdasarkan diorama yang telah kalian buat. Dan informasinya kalian bisa membuatnya dengan teks eksplanasi secara runtut dan juga jelas. Kali ini kita sudah membahas tentang apa saja? Ya, tentang pemanasan global dan juga teks eksplanasi. Apa sih pemanasan global itu? Ya, pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas dari manusia. Apa penyebab dari global warming tadi? Ya, asap dari kendaraan, dari mesin, dari kegiatan industri, dan juga gas metana dan juga sampah plastik yang dibakar. Kalau teks eksplanasi tadi artinya apa? Ya, teks eksplanasi adalah suatu tulisan yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa, baik peristiwa sosial maupun tentang peristiwa alam. Kalau struktur teks eksplanasi tadi terdiri dari apa saja? Ya, dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.